Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan sekali lagi Ia teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Rabu 10 Mei tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita terlebih dahulu melandasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab Roma. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Roma pasal yang ke-8 yang pertama sama dengan ayat yang ke-39. Judul renungan kita hari ini, apakah kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sama dengan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, Alkitab berulang kali menegaskan hanya ada dua jalan kehidupan di dunia, hidup menurut daging atau menurut roh. Tidak ada pilihan ketiga atau tidak ada zona netral. Rasul Paulus memaparkan perbedaan di antara keduanya. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Cara hidup seperti itu bertentangan dengan hukum Allah dan menghasilkan maut. Sebaliknya, orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal rohani yang menghasilkan damai sejahtera dan hidup kekal. Bila roh Allah ada di dalam diri seseorang, orang itu diangkat menjadi anak Allah yang layak menerima penggenapan janji-janji Allah. Lebih cermat lagi, orang yang hidup menurut daging bukanlah orang percaya yang sesekali jatuh ke dalam dosa. Hidup menurut daging adalah ciri orang yang sama sekali belum mengenal kelahiran baru. Kita tidak bisa menilai apakah seseorang hidup menurut daging kecuali dari kebiasaannya. Suka melakukan hal yang berdosa, penyembahan berhala, mempraktekkan ilmu hitam, dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi, orang yang hidup menurut roh bukanlah orang percaya yang secara sempurna tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Namun dalam kuasa Roh Kudus, ia terus berjuang untuk mematikan keinginan-keinginan dagingnya. Pikirannya tertuju kepada hal-hal yang kekal dan belajar takut akan Allah ada padanya. Maka ada perintah bagi kita yang beriman kepada Kristus. Teruslah berjuang sampai kita tidak lagi melakukan dosa. Roh Allah akan memampukan kita. Amin. Bagi kita ada pula janji, jika kita setia menuruti Roh Kudus, maka pada akhir zaman Allah akan memberi kita tubuh yang baru. Tubuh itu sama sekali tidak tunduk kepada dosa. Oleh karena itu berdoalah setiap pagi. Mintalah Tuhan agar memberikan kita kekuatan untuk menghindari godaan-godaan dosa di sepanjang hari. Mintalah pimpinan Roh Kudus ketika kita melangkah di setiap hari. Terlebih hari ini, kekuatan kita bukan terletak pada tekad atau strategi untuk menjauhi atau menghindari dosa, melainkan pada Dia yang telah mengalahkan maut. Semua darinya dan untuk kemuliaannya. Amin. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus memilih untuk hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging kita. Karena ketika kita memilih untuk hidup menurut roh, maka dalam perjalanan hidup kita, kemuliaan Allah akan selalu dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah kemana dan dimanapun kita berada di sepanjang hari ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.